Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi yang belum tersampaikan, yaitu akulturasi dan budaya Islam. Silakan buka halaman 54. Akulturasi dan budaya Islam. Bersamaan masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, berkembang pula kebudayaan Islam. Dengan berkembangnya Islam di Indonesia telah menambah khazanah budaya Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan cara kebudayaan bangsa Indonesia. Unsur kebudayaan Islam tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan Indonesia tanpa menghilangkan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga lahirlah kebudayaan baru yang merupakan akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dan pada waktu masuk Indonesia tidak hanya berbentuk fisik kebendaan atau seni bangunan, seni ukir atau pahat dan karya sastra, tetapi juga menyangkut pola hidup dan kebudayaan non-fisik yang lain. Nah, yang akan pertama kita bahas adalah seni bangunan. Di Indonesia itu seni arsitektur bangunan Islam itu udah sangat menarik, unik, dan akulturatif. Nah, pada zaman perkembangan Islam juga, seni bangunan yang paling menonjol adalah masjid dan menaranya serta makam. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu masjid dan menara. Ada yang tahu kan masjid? Nah, masjid itu salah satu tempat ibadahnya umat Islam. Nah, salah satu fungsi utama masjid adalah sebagai tempat beribadah bagi orang Islam. Masjid dalam bahasa Arab mungkin berasal dari bahasa Aramik atau bentuk bebas dari perkataan sajadah yang artinya merebahkan diri atau bersujud. Sebenarnya masjid juga mempunyai fungsi yang luas, yaitu sebagai pusat untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan Islam, pusat untuk mempraktikkan ajaran-ajaran persamaan hak dan persahabatan di kalangan umat Islam. Masjid juga dapat dianggap sebagai salah satu kebudayaan bagi orang Islam. Nah, sebutan masjid atau bangunan tempat peribadatan di Indonesia bermacam-macam sesuai dengan masyarakat dan bahasa setepatnya. Kalau dalam bahasa Jawa disebut masjid, kalau dalam bahasa Sunda disebut masjid, dalam bahasa Aceh disebut masjid, dan dalam bahasa Makassar dan Bugis disebut masjid. Nah, ciri-ciri bangunan masjid kuno di Indonesia itu yang pertama, atapnya berupa atap tumpang, yaitu atapnya bersusun semakin ke atas semakin kecil dan tingkat yang paling atas berbentuk limas. Nah, yang kedua, tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Kalau sekarang tuh kayak kubah. Nah, yang ketiga itu umumnya masjid didirikan di ibu kota atau dekat istana di kerajaan. Nah, berdasarkan jumlah atapnya, masjid kuno dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada masjid kuno yang atapnya bertingkat 2. Contohnya Masjid Agung Cirebon dari abad ke-16. Yang kedua, ada masjid kuno yang atapnya bertingkat 3. Salah satunya yaitu Masjid Demak dari awal abad ke-16. Nah, pada zaman dulu tuh, kalau misalnya menandai waktu azan tuh ditandai dengan adanya suara kentongan atau beduk. Nah, adanya suara kentongan dan beduk itu menandai bahwa menunjukkan adanya unsur Indonesia asli. Berikut dikemukakan 3 jenis masjid untuk mengetahui perkembangan masjid sebagai bangunan. Yang pertama ada masjid tradisional. Nah, masjid tradisional ini merupakan jenis masjid pertama yang kalinya ada di Indonesia. Bentuk masjid tradisional ini di Indonesia bersumber pada Meru atau tempat ibadah zaman Hindu. Dalam masjid diperluas sehingga dapat melakukan sholat. Masjid tradisional ini telah dilengkapi dengan pendopo, mihrab, beduk, dan kentungan. Nah, mihrab ini berfungsi sebagai tempat imam masjid memimpin sholat. Pendopo berfungsi sebagai tempat bagi anak-anak belajar membaca kitab Al-Quran. Yang kedua ada masjid makam. Nah, masjid makam ini merupakan perpaduan antara masjid dan makam. Nah, di belakang masjid-masjid tradisionalnya itu di Jawa biasanya terdapat
makam para wali maupun para kerajaan Islam. Contohnya masjid makam di Jawa antara lain Masjid Makam Banten, Demak, Kudus, dan Sendang Duur. Nah, terakhir itu ada masjid modern. Nah, masjid modern ini merupakan masjid yang dibangun dengan arsitektur modern dan bahan-bahannya juga sudah modern. Bangunan masjid modern ini terdiri dari tembok beton, keramik atau marmer, dan gentinya juga dari bahan yang kuat seperti keramik. Nah, ciri masjid modern ini terlihat nyata pada arsitektur masjid yang dipengaruhi oleh budaya Persia dan India. Suatu ciri yang menonjolkan masjid modern adalah telah dilengkapi dengan menara yang berfungsi sebagai tempat para muazin untuk mengumandangkan azan. Kalau sekarang mah bisa disebut dengan kubah. Nah, salah satu contoh masjid modern ini yang dibangun sebelum Indonesia merdeka diantaranya ada Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Materi selanjutnya yaitu makam. Nah, makam ini merupakan tempat dikuburannya orang yang sudah meninggal. Kalau sekarang mah bisa disebut juga dengan kuburan. Nah, tempat dari bangunan yang ada di atas makam sangat ditentukan oleh siapa dan kedudukan apa yang dia miliki. Pada saat seorang raja meninggal, maka dia akan dimakamkan pada sebuah tempat yang mirip dengan istana. Pada dasarnya, sebuah makam terdiri dari sebuah batu atau jirit atau kijing. Nah, di atasnya itu didirikan rumah atau disebut cungkup, atau kubah. Ada beberapa makam didirikan bujakori atau pintu agung, kayak seperti pintu gerbang. Jadi dibuatin pintu gerbang, langsung pas kita buka gerbang itu langsung kelihatan makamnya. Seperti itulah gambarannya. Nah, salah satunya itu makam Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak. Nah, beberapa makam itu penempatannya ada yang di daerah daratan rendah sama di dataran daerah tinggi. Nah, kalau di dataran rendah itu antara lainnya ada makam Sunan Bonang di Tuban, makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak, makam Sunan Kudus di Kudus, dan makam Datu Kri Bandang di Takalar, Sulawesi Selatan. Nah, kalau makam di daerah tinggi di daerah dataran tinggi itu menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan pada roh-roh nenek moyang yang sebenarnya sudah dikenal dalam pengejawantahan pendirian Punden Berdak. Tradisi tersebut diajukan pada masa kebudayaan Indonesia Hindu-Buddha yang diwujudkan dalam bentuk bangunan-bangunan yang disebut candi. Nah, contohnya itu seperti Candi Dieng yang berketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, selain bangunan makam, ada juga tradisi pemakaman yang sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam. Kayak seperti jenazah dimasukkan ke dalam peti serta pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100 tahun, 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari itu diadakan selamatan. Nah, selamatan dan saji-sajian tersebut adalah unsur pengaruh kebudayaan pra-Islam, tetapi doa-doanya secara Islam. Hal tersebut jelas menunjukkan adanya perpaduan. Nah, setelah upacara 1000 hari, barulah kuburan diabadikan atau diperkuat dengan adanya bangunan atau batu. Nah, bangunan tersebut disebut jirat atau kijing. Nah, di atas jirat atau kijing itu sering didirikan semacam rumah yang di atasnya disebut cungkup. Perkenalkan, nama saya Gina Latifah. Izin bertanya, apa fungsi dari masjid? Nah, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada perbuatan maupun kata-kata mohon dimaafkan karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.